Terima kasih pemirsa masih bersama kami dan kita masih membicarakan wacana atau rencana pembentukan Presidential Club. Saya ingin langsung bertanya ke Bung Ray Rangkuti. Bung Ray, kalau kita melihat hubungan seorang Prabowo dengan masing-masing mantan presiden, semua orang mengakui baik begitu ya. Tapi kan memang antara mantan-mantan ini ada hubungan yang masih dingin. Saya menggunakan istilah dingin. Apakah seorang Prabowo, Bung Ray, bisa melobi semua mantan presiden ini untuk duduk sama-sama karena simbol itulah yang diharapkan dilihat rakyat sebagai bentuk persatuan seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Yandri. Bagaimana Bung Ray? Kalau maksudnya bertemu, saya kira kan kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY, Pak Jokowi itu kan sudah selesai kan, mereka dalam satu badan, dalam satu grup kan sekarang ini gitu. Jadi nggak diminta ketemu pun ya mereka akan ketemu. Nah, yang masalah itu kan dengan Ibu Mega kan, karena Ibu Mega itu di grup yang lain gitu. Nah, apakah grup Pak Prabowo dapat mengajak Ibu Mega masuk dalam grup itu? Besar dugaan saya sih tidak gitu. Karena tadi Bung Masinton sudah menyebut tidak melihat ada urgensinya, dan Bung Yandri menyebut kan bersatu pun kan tidak harus semua dalam satu barisan gitu. Jadi oleh karena itu mungkin Ibu Mega ingin bersatu tetapi di luar barisan, kira-kira begitulah. Dan saya kira itulah yang paling tepat. Nah, sehingga dengan begitu ya ada yang barisan bersama dengan Pak Prabowo, ada di barisan yang lain yang mengontrol kinerja Pak Prabowo, dan itu dikerjakan oleh Ibu Mega, dan dua-duanya demi kepentingan bangsa dan negara. Baik yang mengerjakan tugas-tugas kenegaraan maupun yang mengontrol orang yang melaksanakan tugas-tugas kenegaraan itu, yaitu sama-sama demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau dilihat dari jadi condong lebih ke hubungan bilateral antara presiden nanti setelah 20 Oktober, bukan multilateral duduk bersama-sama seperti yang tadi diharapkan Bung Yandri ya, Bung Ray. Bahkan tidak hubungan bilateral gitu menurut saya, entahlah apa namanya, sebab kan pikiran-pikiran Ibu Mega itu akan dibaca nanti di putusan-putusan praksi PDI Perjuangan di DPR kan. Nah, itulah sikap Ibu Mega gitu. Jadi kalau praksinya mengatakan A pada sesuatu yang B, ya itu artinya itulah sikap Ibu Mega. Nah, itu nggak diselesaikan di Presidential Club itu gitu. Tapi Bung Ray, bukankah ide ini adalah untuk mendudukkan, berembuk sama-sama, bertanya pengalaman seorang Megawati pada saat menjadi presiden, bukan pada saat sekarang memimpin PDIP, supaya kemudian kebijakan-kebijakan di masa lalu yang kurang bagus bisa diperbaiki. Jadi seorang Ibu Mega sebagai presidennya, Bung Ray, bukan sebagai ketua umum PDIP yang sekarang. Bagaimana, Bung Ray? Ya, itu kan bisa diselesaikan dengan silaturahmi itu aja. Nggak perlu ada Presidential Club kan. Ya, Pak Prabowo silaturahmi ke Ibu Mega kan, ceritain dong pengalaman-pengalaman Ibu Mega, kesulitan-kesulitannya, apa sih kira-kira yang perlu saya pelajari, ya sudah, selesai itu kan. Sejam 2 jam aja udah selesai itu. Kalau yang begituan kan. Itu jadi satu. akhirnya nah, yang kedua, simbol duduk bersama-sama sebagai simbol persatuan nggak akan dapat dong itu, Bung Ray. Kita ini kadang-kadang terlalu romantik sih melihat politik ini gitu ya. Duduk bersama, ya? kepala bersama. Pada ujung-ujungnya yang dibicarakan gue ke bagian apa gitu loh. Ya kan? Nah, Pak Surya Paloh duduk bersama dengan Pak Prabowo, Caimin duduk bersama dengan Pak Prabowo. Apa sih ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya kami siap loh ikut dengan Pak Prabowo. Nah, maksud saya kadang-kadang kita terlalu romantik. Saya sih lebih menikmati kalau ada orang yang mau katakan berbeda. Gitu. Dan Ibu Mega kelihatan mau mengatakan saya mau berbeda nih. Gitu kan? Dan kalau disebut pertemuan-pertemuan, kan banyak sekali momen-momen di mana mereka nanti akan bertemu. 17 Agustus biasanya bertemu. Sidang MPR nanti bertemu. Ya kan? Mungkin peringatan Isra Mi'raj akan bertemu. Ya kan? Banyak itu momen-momen di mana mereka akan ketemu kok gitu. Bu Masinton, Bu Mega terus berkomunikasi dengan intens dengan Pak Prabowo atau seperti apa ya sampai sekarang? Kita ingin tahu juga nih. Ya, intinya kalau Bu Mega dengan Pak Prabowo kan nggak ada hambatan itu, gitu loh. Jadi begini loh, maksud saya begini, jangan ada kalimat apa tadi itu, move on atau apa pemilu apa segala macam, itu semua kita udah tahu, gitu loh. Jadi jangan dikaitkan ini persoalan nggak move on dari pemilu apa segala macam, kita sudah tahu lah hasil pemilu, proses pemilu itu seperti apa. Nah, ini dua hal yang berbeda menurut saya ya.
eh, kita ini ya nggak usah munafik lah. Artinya itu juga bisa memahami psikologi orang, dan juga nggak usah terlalu banyak basa-basi hal-hal yang melankolis. Ya sudahlah, inti dari komunikasi itu adalah kejujuran, ketulusan, dan kesungguhan. Nah, Oke. saya berkeyakinan penuh bahwa kalau Bu Mega ya diajak sama Pak Prabowo komunikasi berdua, apapun pasti diberikan pemikiran yang brilian dan dalam konteks membangun Indonesia. Tapi kalau untuk ketemu begitu, cuman hanya hahaha basa-basi apa segala Makan nasi goreng forumnya tadi bersama seperti mungkin, Bu disampaikan. Masinton. Udahlah, kita ini terlalu menjadi bangsa yang munafik begitu itu. Oke. Nggak usah yang inilah. Artinya tuh orang ketemu apa segala macam kan punya karakter dan prinsip masing-masing. Kita Baik. tahu umpama bagaimana kita harus meletakkan konsepsi persatuan, ya, membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan prinsip gotong royong apa segala macam. Kita udah hafal bagaimana apa yang harus kita lakukan bersama, tapi bukan dalam wadah yang penuh dengan basa-basi. Begitu loh, satu sama lain itu kesannya kayak ketemu, tapi suasana psikologi dan kebatinannya tidak bertemu. Itu kan jadi basa-basi. Saya lebih respect ya, umpama komunikasi antara bicara bangsa ini, Pak Prabowo dengan Ibu Megawati intensif. Itu lebih lebih gentleman, lebih fair menurut saya. Ketimbang tadi mau ketemu per 2 hari apa segala itu post power syndrome itu. Nah, artinya bahwa kita meletakkan bahwa kita udahlah, kita akhiri yang cara-cara basa-basi, kesannya kita ini dengan begitu akan bersatu, itu hal-hal yang semu yang kita sudahlah, kita akhiri. Kita sudah tahu menghargai persatuan, menghargai di mana prerogatif presiden, dan Pak Prabowo jika nanti dilantik presiden, beliaulah yang akan memimpin secara punya prerogatif yang penuh tentang kelangsungan bangsa ini. Seperti itu. Bung Yandri, jangan basa-basi nih kata Bu Masinton, lalu juga tadi kata Bung Rey, ya sudah, yang penting efektivitas berkomunikasi bilateral saja begitu, kalau multilateral susah. Bagaimana Bung Yandri? Ya. Jadi saya kira apa yang dilakukan Pak Prabowo dan ajakan untuk membentuk Presiden Club itu nggak basa-basi. Justru disitulah ketulusan hatinya Pak Prabowo, dan itu sudah ditunjukkan dalam rekam jejak Pak Prabowo ketika berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo enjoy saja dan setia bersama Pak Jokowi menjadi pembantu sebagai Menhan. Di mana seterunya luar biasa ketika pemilu 2019, tapi Pak Prabowo demi persatuan, kekompakan, kemudian meredam gejolak di akar rumput, ya Pak Prabowo tidak ada masalah bersama Pak Jokowi, dan itu alhamdulillah berhasil dan bisa melewati misalkan banyak persoalan. Nah, maka menurut saya apa yang dimunculkan ide besar dari Pak Prabowo itu, saya kira nggak basa-basi. Saya kurang sependapat dengan Bang Masinton. Kalau itu dianggap basa-basi, saya bilang tadi pemimpin duduk bareng, duduk bersama, kemudian bisa ngobrol satu sama lain, bisa berdiskusi. Bukan berarti itu yang aku maksud, Yandri. Basa-basimu itu yang aku maksud. Kalau Pak Prabowo tentu Oke. Basa-basi pernyataanmu itu sebagai basa-basi itu yang saya bukan berarti kita berbeda, tidak bisa duduk bareng gitu loh. Nggak apa-apa, berbeda itu biasa. Itu memang diperlukan perbedaan itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa silaturahmi. Nah, silaturahmi kalau Bang Masinton tadi kan itu pasti bisa. Pak sama Bu Mega. Nah, maunya Pak Prabowo kan bareng-bareng. Itu juga ide bagus. Nah, memang tidak akan terjadi kalau Bu Meganya nggak mau. Itu nggak akan terjadi. Tapi ide besar dari Pak Prabowo itu bagi PAN sesuatu yang luar biasa. Itu ajakan yang luar biasa. Karena sekali lagi, ya nggak apa-apa, diskusi itu kan berbeda, nggak apa-apa. Berbeda pendapat, duduk bareng itu ya nggak apa-apa. Itu namanya kita ya biasa sebagai sesama anak bangsa, berbeda itu biasa. Tapi bukan berarti silaturahmi kita putus, itu nggak boleh. Ya, itulah yang mau kita perlihatkan kepada masyarakat, kepada akar rumput, bahwa berbeda pendapat itu biasa. Tapi kita duduk bareng itu boleh, berdiskusi dengan baik itu boleh. Nah, itu yang masuk PAN mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, memunculkan ide Presidential Club, gitu Mas. Terima kasih, Bung Rey. Terakhir, masih seperti ini nih. Memang kita bukan presiden sih, bukan mantan presiden, termasuk juga bukan Bung Yandri dan bukan Bung Masinton. Tapi kan kita berharap sesuatu yang baik. Jalan tengahnya kira-kira apa Bung Rey? Singkat saja, silakan.
jalan tengahnya biarlah setiap tiga pemimpin itu memilih jalan mereka masing-masing. Selama mereka nggak mengajak kepada kerusakan kan nggak ada masalah kan. Ibu Mega mengajak supaya beroposisi, bagus. Dan memang menurut saya itu yang kita butuhkan, yaitu kekuatan di parlemen itu dan kekuatan partai yang dapat mengontrol kekuasaannya Pak Prabowo. Silaturahmi dengan harus ketemu itu kan juga silaturahmi harus ketemu, ya itu juga nggak mesti harus silaturahmi kan harus begitu. Iya, makanya saya bilang momen silaturahmi itu nanti banyak, 17 Agustus lah, pelantikan ini, pelantikan itu, macam-macam sekali momen silaturahmi itu. Makanya seperti yang saya sebut itu, ya udahlah kita nggak terlalu romantis lah lihat politik ini. Ya kalau memang berbeda ya berbeda. Lo di sana, gue di sini, lo memerintah, gue oposisi gitu loh. Baik. Nah, yang jadi kata-kata yang tadi disebutkan oleh Bung Masinton, basa-basi, rekonsiliasi lah macam-macam. Kita tahu kok ujungnya Pak, gue minta apa nih, dapat apa gitu loh. Nah, tadi Bung Yandri misalnya menyebut Pak Prabowo. Ya kan Pak kita Prabowo tunggu berarti dapat kursi kabinet kan. Gitu, baik, kita tunggu sama-sama seperti apa kelanjutan dari upaya Presidential Club ini. Tapi kami berterima kasih kepada Bung Ray Rangkuti, Bung Yandri Susanto, dan Bung Masinton Pasaribu sudah mencerahkan kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.